Alhamdulillah. Allah, semakin ceria ini kelihatan. Alhamdulillah. Semakin apa itu fresh dan bahagia insya Allah. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya Allah, tayyib. Nah, Masya Allah muslimin, narasumber kita kali ini adalah nanti mungkin bisa kenalan sendiri, adalah seorang tokoh dalam Islam Jamaah yang alhamdulillah sudah bisa berhijrah meninggalkan pemahaman Islam Jamaah. Tayyib, langsung saja kita sesi perkenalan beliau. Tayyib, Ustaz, mohon tafadhol untuk perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudaraku sekalian, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, perkenalkan, nama saya Budianto. Ya, saya lahir di kota kecil di Jawa Timur, yaitu Ponorogo. Ya, alhamdulillah, bismillah. Kemudian saat ini saya berdomisili di kota Cilacap, Jawa Tengah. Jadi dari Ponorogo sekarang domisili di Cilacap, Ustaz. Oke. Baik. Jadi sempat sebelum ke Cilacap mungkin sempat tugas atau perjalanan dalam Islam Jamaah. Iya. Barangkali. Saya ya karena backgroundnya sebagai mubalek di dalam Islam Jamaah, saya sempat ya tugas ya menyampaikan ya mengemban tugas sebagai kemubalekan. Saya ditugaskan di Jawa Tengah, di Palembang pernah lama, terus di Bogor, Jawa Barat pernah juga. Terus ya alhamdulillah saat ini saya berdomisili di Cilacap ya sebagai salah seorang tenaga pengajar di SDIT. Masya Allah. Jadi masalah muslimin, beliau adalah salah satu dai dulunya di Islam Jamaah. Sempat tugas beberapa kali ya Ustaz ya. Tugas di Jawa Tengah dan Palembang, insya Allah. Dengan pengalaman jam terbang beliau sebagai dai Islam Jamaah, nanti kita bisa berbagi pengalaman Ustaz ya. Iya, insya Allah. Baik, Ustaz, sekarang ada pertanyaan ini. Jadi kalau melihat tadi Ustadz adalah salah satu dai maupun mubalik, tentunya keilmuan di Islam Jamaah sudah banyak sekali yang sudah masuk ke antum, dan antum juga sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai ustadznya lah dalam Islam Jamaah. Tapi kok pertanyaan ana nih, kenapa bisa berhijrah dari Islam Jamaah? Apa tahu? Masya Allah, alhamdulillah. Semuanya itu ya biidznillah ya, atas izin Allah. Jadi saya dilahirkan di dalam Islam Jamaah. Karena orang tua kami ya sebagai pengikut Islam Jamaah, sehingga saya dari kecil saya dibina di dalam pengajian-pengajian Islam Jamaah, mulai dari tingkat cabirawit, ya tingkat praremaja, remaja, ya sampai kemudian setelah lulus SMA saya ya pondok di salah satu pondok pesantren, bahkan di pusatnya Islam Jamaah, yaitu di Kediri, Jawa Timur. Sehingga selama itu saya itu orangnya termasuk anak yang lurus, dalam arti di dalam Islam Jamaah itu disebutnya sebagai bibit unggul. Ya, jadi lurus-lurus saja. Jadi apa yang kami terima dari kecil sampai di pesantren dari guru-guru kami terima, ya kami pahami, karena referensinya hanya itu. Pada waktu itu belum menjumpai referensi dari selain Islam Jamaah. Iya. Tapi kemudian ketika saya ya, sempat di bangku kuliah ya di Palembang, pada waktu itu memang sempat ada beberapa ya
gejolak ya. Baik. Dari pelajaran-pelajaran yang ada yang kami terima di pelajaran kuliah itu sempat memang ada gejolak, dalam arti ada wawasan keluar Baik. yang selama ini di dalam Islam jamaah doktrinnya seperti ini, mulai ada sedikit demi sedikit itu pencerahan keilmuan yang kami terima. Hanya saja pada waktu itu ya tetap kami belum bisa merubah pemahaman yang ada di dalam ya, yang selama ini kami tetapi ya, masih lurus-lurus saja. Nah, walaupun waktu itu juga sudah mulai mempelajari kitab-kitab fikih ya, kitab-kitab tasawuf ya, yang di situ referensinya dari luar Islam jamaah. Ya. Kemudian juga saya masih terus melaksanakan tugas sebagai mubalik. Ya. Kemudian titik baliknya ya, titik baliknya itu adalah ketika saya di Bogor. Ya, pada waktu itu ya sedang ramai ya, sedang menjadi pembicaraan publik Islam jamaah gitu ya. Bahwasanya sedang viral. Jadi ulama-ulama andalannya Islam jamaah itu dinonaktifkan. Sehingga pada waktu itu saya mencari kebenaran yang selama ini pusatnya kemurnian, kok ada gejolak seperti ini. Saya kemudian mulai bertanya-tanya, ada apa ini? Kok ulamanya sekarang dinonaktifkan, tidak boleh ngajar lagi. Kemudian saya mencari berita-berita dari YouTube. Ada beberapa channel YouTube seperti Perdana Maja, terus Tolstoy, Potemkin, yang saya ingat saya itu, yang pada waktu itu memposting ya, mengungkap rahasia-rahasia yang ada di dalam Islam jamaah. Nah, kemudian qadarullah sempat juga saya mengikuti kajiannya Syekh Aziz Ridwan, kemudian mendengar kajian berupa file audio dari rekaman Syekh Abdullah Mas'ud. Nah, pada waktu itulah kemudian saya menjumpai bahwa ternyata doktrin di dalam Islam jamaah itu adalah menyimpang. Yang selama ini saya yakini itu suatu kebenaran, ternyata itu penyimpangan akidah. Seperti itu. Yang sangat parah sekali, penyimpangannya yang sangat jauh sekali. Sehingga yang tadinya saya itu menganggap ini adalah satu-satunya kebenaran, ya, saya yakin betul. Saat itu juga kemudian saya berubah pikiran. Ternyata saya selama ini dibodohi, dibohongi, ya, gitu. Ya seperti itu kurang lebihnya. Masya Allah. Berarti rasa penasaran itu timbul dari hati ya, untuk menggerakkan dengan DNA-nya 3 ulama kita, langsung ada inisiatif untuk ada apa ini dan mulai mau tabayun ya. Iya. Tapi itu fase-fase itu kan kita dilarang ya. Artinya ada namanya maklumat saat itu ya. Maklumat satu bahwa kita tidak boleh ustadz-ustadz kita tidak boleh mengajar dan kita pun tidak boleh bertanya seperti itu, atau ustadz langsung melawan atau bagaimana caranya waktu itu saat itu kok bisa nekat untuk tabayun begitu? Sebenarnya semua itu karena situasi ya. Artinya situasinya sangat mendukung. Oh, Masya Allah. Jadi saya waktu itu masih aktif sebagai mubalik desa, sehingga saya bisa mengakses ya channel-channel YouTube tadi itu di kamar saya tanpa diketahui orang. Karena mereka percaya saya sebagai mubalik desa tidak akan terpengaruh. Ya, tidak akan terpengaruh. Saya masih aktif sebagai mubalik desa, saya masih mengajar, saya masih menetapi tugas saya. Tapi di balik itu saya di kamar itu mencari kebenaran dari termasuk yang saya dengar dari Ustadz Imam Nasai, insya Allah kalau nggak salah, mengungkap kisah-kisah tentang Abah Nur Asnawi. Terus ya banyak sekali file-file rahasia ya, penyimpangan Jokam di situ yang diungkap. Ketika saya sedang sendiri di kamar dengan HP saya asik mencari
hal-hal yang sangat di situ mengundang rasa penasaran saya gitu. Nah, kemudian bismillah lebih terbuka lagi ketika mendengar kajian dari syekh-syekh tadi yang betul-betul dibuka secara gamblang ya. gamblang. Iya. Tapi setelah antum apa itu melihat audio secara sembunyi-sembunyi, akhirnya dicurigai nggak pada akhirnya? Terus bagaimana cara antum akhirnya ketahuan dan DNA begitu? Waktu itu tetap nggak ketahuan, Tetap aman saja. aman. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi karena situasi tadi, karena pada waktu itu juga saya sebagai mubalik desa, di situ kan struktur kepengurusan itu kiai kelompok, terus kiai desa di atas saya, terus kiai daerah di atasnya lagi, semuanya itu ada beberapa dan dominan di situ sejalan dengan yang saya pahami, yang saya apa ya, kecurigaan-kecurigaan, pemikiran-pemikiran kita itu sama. Baik, baik. Bahkan beberapa di antaranya beliau-beliau itu juga kemudian hijrah. Oh, masya Allah. Kiai kelompok, Hijrah terus itu satu kelompok antum ya? kiai kelompoknya, yang pertama kiai kelompoknya, terus kemudian wakil kiai daerah, terus ada beberapa tokoh penting yang alhamdulillah sekarang juga Masya Allah. hijrah. Masya Allah. Sehingga ketika saya waktu itu mengikuti kajian-kajian dan memiliki pemahaman-pemahaman seperti itu, banyak orang-orang yang di kanan kiri saya, di belakang saya, semuanya. Hanya waktu itu orang-orang yang memang ya Allah qadarkan beliau itu masih bertahan sebagai pendoktrin, Masya Allah. sehingga mereka itu harus berhadapan dengan kami. Baik. Nah, sehingga pada waktu itu saya ya secara tanpa sengaja, ya bukan tanpa sengaja, artinya di sebuah forum yang terbatas, ya waktu itu seorang ya tokoh senior di dalam Islam Jamaah, tapi dia bukan seorang pengurus pusat. Dia yang merintis Jamaah di Bogor itu, asalnya dari Lampung. Masya Allah. Dia datang ke Bogor, terus saya waktu itu berdialog dengan beliau. Saya katakan bahwa di luar Islam Jamaah itu bukan Oke. orang kafir. Ya, saat itu juga kemudian terjadi adu argumentasi, dan imbas dari kejadian tadi, saya dilaporkan ke daerah, Masya Allah. terus saya disidang Masya Allah. bersama dua orang yang tadi saya sebutkan, yaitu Dalam kelompok. kiai kelompok dan wakil kiai daerah. Masya Allah. Jadi kami bertiga. Masya Allah. Iya. Sungguh apa itu luar biasa ya, kisah liku-liku perjalanan hijrah Ustadz Budi ini. Jadi luar biasa sekali. Semoga menginspirasi antum semua, dan Iya. yang kita petik di sini adalah terus menyuarakan kebenaran dan mencari kebenaran Ustadz semuanya. Betul sekali.